Allahu basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga sampai pada malam hari ini. Salawat beserta salam selalu senantiasa kita bacakan, kita haturkan kepada junjungan agung kita, kepada suri tauladan kita, kepada orang yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita, sahibul majlis tilawatil Quran Al-Hamadun Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Iskandar Hamdan, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Aziz, dan juga para habaib yang sempat hadir, para asatid, para pejabat setempat, bapak-bapak, para jemaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jemaah sekalian. Adapun acara kita pada malam hari ini yaitu penutupan majlis tilawatil Quran Al-Hamadun, yaitu dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi akan sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dapat sampai dan beribadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang dimana pembukaan ini akan membacakan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh yang terhormat guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Aziz. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan oleh jemaah Majlis Tilawatul Quran Al-Hamadun, yaitu adik kami Muhammad Nabil. Ralat kepada jemaah sekalian yang akan membacakan ayat suci Al-Quran yaitu putra dari guru kita, yaitu Ki Agus Muhammad Nur Maulidan. Dan acara yang ketiga yaitu kata sambutan, yang dimana kata sambutan ini akan disampaikan langsung oleh sahibul majlis guru kita Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Iskandar Hamdan. Dan acara yang keempat yaitu acara inti kita pada malam hari ini, tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Aziz. Dan langsung dengan acara yang terakhir yaitu pembacaan doa, yang dimana pembacaan doa ini juga akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Aziz. Baik para jemaah sekalian, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan, yang dimana pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Habib Umar bin Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. Ala niyatil tahala wal jamala jari barik bil khair rabi ali kulli syar wa ala ma nawahu rahibul bait al-Ustaz al-Habib Muhammad Iskandar, ala ma nawa hudzar al-majalis amma Allah yuballigh maqasidahum wa yunilahum
nawalahum wa ala niyati anna Allah yakfi lana kullal hajat wa yakfi lana kullal amrad wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Acara kita yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan langsung oleh putra dari guru kita, yaitu Ustaz Iskandar, yang bernama Kiai Gus Muhammad Nur Maulidan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini akan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kita ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan, di mana kata sambutan ini akan disampaikan langsung oleh sahibul majlis, guru kita Al-Ustaz Kiai Agus Haji Muhammad Iskandar Hamdan. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz, dan juga orang tua kami Al-Habib Umar, Habib Ali, Habib Fadil, Habib Abdul Rahman, dan Habib Yan dan lain-lainnya, serta para asatidz, para haji, para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah selalu kita kepada Allah, mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang hari berbahagia ini, kita masih beri Allah suatu nikmat iman wal Islam, nikmat sempat dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka penutupan dan sedekah ruahan di majelis tilawatil Quran Alhamdulillah. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun kami di sini Abuya setiap tahun mengadakan penutupan, karena sebelum penutupan ini ada pelajaran-pelajaran yang di sini yang diajarkan oleh pertama Tazaki Masjid setiap malam Selasa, dan juga Habib Faris Alatos setengah bulan sekali setiap malam Rabu. Insyaallah beliau itu kalau Tazaki dari tahun 2007 di sini. Kalau Habib Faris kurang lebih 6 tahun, baru 6 tahun alhamdulillah. Dan juga ada Ustaz Umar Sahab, murid Abuya juga di sini alhamdulillah. Dan lama juga di sini, kurang lebih 5 tahun alhamdulillah. Dan juga di sini ada pengajian Al-Quran. Yang pertama pengajian setiap malam Sabtu untuk pemula maksudnya tua-tua, salah ngomongnya. Pemula itu udah kecil, karena yang belajar ini banyak yang terkasih tinggi. Ucap udah kecil belajar alhamdulillah. Di sini diatur pelajarannya setiap malam Sabtu Pak Isya, belajar tartil. Kalau dulu di sini diajar itu lagi seperti yang diajarkan anak kami tadi, tapi tidak lagi karena peminatnya tidak banyak lagi ya alhamdulillah. Tapi di sini kami tokohannya Abuya dan yang lainnya. Di sini kami baru buka TQ, TKQ dan TPQ Al-Quran. Alhamdulillah. Baru kurang lebih 7 bulan. Muridnya sudah hampir 80 orang. Alhamdulillah. Berulangnya mudah-mudahan bertambah banyak insyaallah. Amin. Dan juga kami kepada tetangga dan jiran kami di sini mohon maaf, karena setiap malam Rabu, malam Selasa, malam Sabtu itu ada hadroh juga. Kami sebelum habis itu ada hadroh selawatan. Kadang itu selesainya sampai jam 10, kadang itu sampai jam 11. Mungkin jalan tetangga di sini terasa terganggu. Kami sebagai pimpinan majelis tilawat Quran mohon maaf. Mudah-mudahan ya dengan adanya majelis ini kita di kampung ini mendapat berkah daripada Allah Taala. Dan juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak saudara-saudara kalian yang telah hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah ikut membantu atas terlaksananya acara ini. Ada yang berupa bantuan uang. Kami doakan mudah-mudahan duitnya tambah banyak, duitnya tambah berkah.
dan juga yang membantu secara tenaga. Kami doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan juga kami di sini tidak panjang lebar, karena kakek atau Abuya akan memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita di majelis sini dapat mengambil ilmu apa-apa yang disampaikan Abuya nanti. Demikianlah kata sambutan dari kami. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita, yaitu Ustaz Kiai Haji Muhammad Iskandar Hamdan atas kata sambutannya. Sama-sama kita doakan guru kita mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, dijadikan anak keturunannya orang-orang yang soleh dan soleha, amin. Baiklah para jemaah sekalian, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat atau acara inti kita pada malam hari ini, yaitu tausiah, penceramah agama, itu nasihat-nasihat yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran wa numajjiduhu tanjida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ma'asyiral habaib, asatidzah, aba, ikhwan, mustami'in al-kiram, uhayyikum bi tahiyyatil islam, tahiyyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum biha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan untuk kita kesempatan memenuhi panggilan untuk sama-sama berkumpul ingat Allah, sama-sama berkumpul untuk memuji dan memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengiring selanjutnya dengan pembacaan salawat. Alhamdulillah wa syukrulillah, sudah barang tentu tempat seperti ini adalah tempat yang penuh dengan limpahan rahmat. Tempat yang di sini tempat insya Allah semua kita akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Dengan kita syukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu kita akan memperoleh tambahan nikmat sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salawat dan salam tetap kita aturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil pula kita membaca salawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah, kita pun juga akan peroleh syafaat. Syafaat yang telah dijanjikan olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah berjanji untuk memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa dari ayat yang dibacakan tadi oleh putra Al-Ustaz Muhammad Iskandar, anaknya membacakan daripada surat Al-Imran. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Di situ kita baca, kita dengar urutan yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka ulul ilmi digandengkan, dimaksudkan dengan kalimat wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Orang-orang yang berilmu, yang menjalankan dengan penuh keadilan, dengan ilmu yang ada padanya, bahwasanya adalah bersama para malaikat, bersama dengan para malaikat. Menyaksikan apa? Menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa. Syahidallah annahu la ilaha illa hu. Pertama kali yang menyaksikan dirinya tiada Tuhan selain Allah, Allah sendiri. Pertama yang menyaksikan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan selain Allah, Allah sendiri. Baru selanjutnya wal malaikah, baru selanjutnya wa ulul ilmi. Jadi luar biasa terangkatnya derajat daripada orang yang berilmu, bahwa di situ dimaksudkan, digandengkan bahwa orang yang penuh perhatian terhadap ilmu, lebih-lebih perhatian terhadap Al-Quran, selanjutnya perhatian dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dijadikan atap mereka, digandengkan dengan namanya para malaikat. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengawalkan di dalam mengenalkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tadi dibaca di dalam surat Al-Imran, di situ ada di dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika. Di situ selesai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk supaya kita mengambil pengetahuan yang harus pertama kali kita ketahui sebelum kita mengetahui yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dzambik. Kemudian wahai Nabi Muhammad, sesudah engkau mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah, engkau beristighfar untuk dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Muhammad, di situ dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Kalau tadi di dalam surat Al-Imran ayat 18, kemudian di dalam surat Muhammad di ayat 19. Urutannya itu 18, yang di surat Muhammad ada di surat ayat 19. Fa'lam annahu, tahuilah wahai Nabi Muhammad, ilmu yang pertama yang harus dikenal oleh orang yang berilmu adalah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian ma'asyiral hadirin wastal bidzalik, sesudah engkau mengenal akan tiada Tuhan selain Allah, apa yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Wastal bidzalika walil mu'minina wal wallahu ya'lamu qalbahum wa maswahum. Di situ di dalam surat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk beristighfar. Benar. Tetapi Rasulullah tidak berbuat dosa. Tetapi Rasulullah tidak mempunyai kesalahan. Sesudah mengenal Allah, mengajak orang untuk kenal Allah. Dengan orang itu kenal Allah, mengetahui akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dinyatakan orang itu berilmu. Banyaknya ilmu orang yang berilmu tidak mengenal Allah, orang itu tidak berilmu. Orang yang berilmu meskipun banyaknya ilmu, kenal Allah, tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, tidak tunduk akan perintah Allah, orang itu bukan juga orang yang berilmu, cuma orang yang mengaku dirinya berilmu. Yadda'i artinya mengaku. Kemuliaan tetap ada bagi orang yang mengaku. Begitulah kemuliaan ilmu. Walaupun orang itu tidak berilmu, cuma mengaku atau dinisbahkan dirinya bahwa dia berilmu. Orang kalau sudah dinisbahkan dirinya berilmu, dia terasakan tenang. Dia rasakan tenang, sementara dia sama sekali tidak menuntut ilmu. Itu menunjukkan luar biasaan kemuliaan ilmu. Itu menunjukkan keluar biasaan ilmu. Walaupun orang itu dinisbahkan padanya dirinya berilmu, sementara sama sekali nol, tidak ada padanya ilmu. Itulah tanda bahwa ilmu itu mulia. Ilmu itu mulia. Orang kalau dinisbahkan pada dirinya dia berilmu, dia akan terasa senang. Sebaliknya, kalau orang dinisbahkan kepadanya bahwa dia tidak punya ilmu, atau dengan kata yang tersendiri jahil, atau dengan bahasa sendiri yaitu bodoh, dia akan terasa tidak terima. Meskipun memang dia tidak ada padanya ilmu, dia tidak akan terima. Tapi orang yang tidak ada padanya ilmu tadi, kalau kita katakan dia berilmu, dia pun gembira, walhal sama sekali ilmu tidak ada padanya. Itu menunjukkan bahwasanya kedudukan ilmu itu yang tadi Allah gandengkan dengan namanya malaikat. Wa ulil ilmi, ya, dinisbahkan kaitannya berurutan sesudah Allah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illahu wal malaikah. Allah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wal malaikah menyaksikan juga. Wal malaikah menyaksikan juga. Dengan penyaksian ini wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu menyaksikan juga apa? Annahu la ilaha illahu. Maka orang-orang yang seperti ini adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran sudah kita jelaskan, di dalam surat Muhammad di situ sesudah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illahu sesudah engkau mengenal tiada Tuhan selain Allah, mohon ampun.
Di sinilah pelajaran untuk umat melalui surat Muhammad. Nahnu Hammadun. Nahnu Hammadun. Hammadun artinya orang yang banyak memuji. Hammadun artinya banyak memuji. Umat Nabi Muhammad Hammadun. Umat Nabi Muhammad Hammadun, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lantaran banyak dengan memuja Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disebutlah umat Nabi Muhammad itu Hammadun. Masya Allah, kita sekarang berkumpul di pondok pesantren yang diberi nama Pondok Tahfiz Quran Hammadun. Hammadun itu artinya banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang banyak memuji Allah, yang diperkenalkan oleh Allah kepadanya la ilaha illallah. Kemudian wahai Nabi Muhammad, banyaklah engkau untuk beristighfar. Wastaghfir dzambik. Beristighfar. Apa kesalahan Nabi Muhammad dianjurkan Allah untuk beristighfar? Berbuat dosa apa Nabi Muhammad dianjurkan Allah untuk beristighfar? Nyakitin hati siapa Nabi Muhammad dianjurkan untuk beristighfar? Pernah nipu siapa Nabi Muhammad sehingga dianjurkan untuk beristighfar? Mencuri harta siapa Nabi Muhammad itu sehingga dianjurkan untuk beristighfar? Iri dengki kepada siapa Nabi Muhammad sampai disuruh untuk beristighfar? Allah akan memperkenalkan dirinya. Fa'lam annahu la. Sesudah Nabi Muhammad kenal diri Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad yang banyak memuji. Nabi Muhammad yang namanya juga Muhammad itu artinya Ahmad, mubalaghah. Ya, artinya banyak memuji. Dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Ini ayat adalah penyebabnya ayat 18 tadi dari surat Al-Imran. Akhirnya saya bawakan ke 19 surat Muhammad karena pondok ini adalah Hammadun. Ingat ya. Jadi kenapa sesudah dikenalkan kepada Allah, Pak Haji, kenallah dia pada Allah. Sesudah dia kenal Allah, menjadi dekatlah dia kepada Allah. Senantiasalah tagarrub kepada Allah. Banyaklah dia Rasulullah munajat. Dialah Habibullah. Dialah kekasih Allah. Dialah yang tidak pernah berbuat salah. Dialah yang banyak kebaikan padanya. Nah, untuk apa Allah anjurkan beristighfar? Yuk umat Nabi Muhammad, coba kita merenung melalui ayat 19 daripada surat Muhammad. Buka kembali. Tak kalah ke rumah, balik, buka lagi. Betul itu ayat adanya di dalam surat Muhammad ayat 19 itu. Kenapa? Batal ditambah. Kemudian dituturkan sesudah Nabi Muhammad dianjurkan untuk istighfar. Ya tak? Ialah Rasulullah yang tidak pernah berbuat salah beristighfar. Memberikan kita nama untuk bulan yang baru berlalu, bulan Rajab dengan bulan istighfar. Rajab Allah. Bulan Rajab adalah bulan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendekatkan melalui istighfar, melalui tagarrub. Ya, dengan kenalnya kita bulan Rajab itu bulan Allah. Setiap bulan kita ingat Allah. Setiap waktu kita ingat Allah, tetapi bulan Rajab lebih banyak ingat Allah. Kemudian didatangkan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Sya'ban, bulanku kata Nabi, untuk supaya kita lebih banyak lagi sesudah mendekatkan diri kepada Allah untuk mencontoh Rasulullah. Ingat Rasulullah udah pasti, nggak tolak orang yang nggak ingat Rasulullah. Nggak tolak artinya orang itu. Kalau orang nggak ingat Rasulullah, nggak tolak dia. Orang yang kalau andai kata tolaknya nggak baca sholawat kepada Rasulullah, dia belum boleh dia beribadah.
Kalau sudah tahiyatul mubarakatuh salawat, sampailah di situ dia akhirnya harus baca salam. Kalau dia tidak baca salawat, tak boleh salam. Belum baca salawat, berarti belum salam. Bagi orang yang tidak ingat Rasulullah, itu adalah orang yang tidak sholat. Kalau orang sholat, dia akan ingat senantiasa, pasti. Nah, tetapi bulan Sya'ban adalah bulanku. Untuk apa? Untuk banyak ingat Rasulullah. Nahnu Muhammadun, udah pasti kita ingat Rasulullah. Azan itu belum benar azannya. Azan itu belum benar azannya. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alal falah, ya Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau boleh dilonjak ini harus selawat itu harus penyaksian kita tiada Tuhan lain Allah, kemudian penyaksian kita bahwasanya tiada Tuhan lain Allah, itu harus ada. Berarti setiap kali kita dipanggil oleh azan, alhamdulillah saya pakai mic ini, saya nggak ada, tapi lagi mic, tadi baca salawat pakai ini, alhamdulillah, insyaallah suara kita bagus ya, tambah ada speaker, tambah bagus, tambah luas, tambah banyak mendengar, insyaallah nggak seperti suara anjing menggonggong, insyaallah nggak seperti suara anjing menggonggong. Ya, meskipun mic-nya oleh Ustaz Muhammad Iskandar dibesarkannya, ya dah. Ada yang satu lagi mic-nya, tekernya ada di luar, orang di luar, Ustaz Muhammad Iskandar, ya, insyaallah walaupun suara anak nggak bagus, tapi tidak seperti suara anjing menggonggong. Nah, alhamdulillah, apalagi suara azan. Suara saya Umar, ya kalau ngomong nggak ada yang ngomong suara saya seperti anjing menggonggong. Apalagi kalau saya azan. Apalagi kalau saya mengantarkan suara untuk mengajak orang sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita apa yang dianjurkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk beristighfar. Sudah istighfar untuk diri Nabi Muhammad yang tidak bersalah. Juga wahai Nabi Muhammad, istighfarkan juga. Siapa? Lil mu'minina wal mu'minat. Masya Allah. Dari surat Muhammad, banggalah wahai umat Nabi Muhammad. Ya Hamadun, ibtakhiru. Bangga kamu. Harus kita bangga. Kenapa? Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk kenal Allah, la ilaha illallah. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk minta ampun. Tetapi bukan minta ampun sendirian untuk Nabi Muhammad yang tidak pernah salah, tapi untuk walil mu'minina wal mu'minat. Mukmin yang percaya kepada Nabi Muhammad, mukminat yang ikut ajaran Nabi Muhammad, udah diistighfarkan oleh Nabi Muhammad karena Allah yang alhamdulillah, melalui mengenal Allah, melalui surat Muhammad yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, rupanya anjuran Allah kepada Nabi Muhammad sesudah mengetahui dengan pengetahuan tiada Tuhan lain Allah, kemudian beristighfar dan mengistighfarkan, jangan lupa, untuk mukminin wal mukminat. Alhamdulillah, inilah adalah merupakan waktu yang luar biasa. Makanya bulan Rajab sudah berlalu itu, tetap kita mengingat Allah. Kemudian bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, bulan Rasulullah, artinya bukan ingat Rasulullah, yaitu mengambil uswah dari Rasulullah untuk lebih banyak menjadikan Rasulullah contoh di dalam semua amal ibadat. Bagaimana Rasulullah tak kalah berada di dalam bulan Sya'ban. Penuh dengan semangat. Rasulullah di bulan Sya'ban penuh dengan semangat, dinyatakan ini adalah bulan pemanasan, ini adalah bulan yang dinyatakan bulan Rasulullah.
syahrun turfa'u fihil amal, bulan diangkatnya semua amal. Allah angkat, Allah yang menyuruh untuk berbuat. Setiap kita berbuat dari apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat, Allah akan menerima. Tetapi di bulan Sya'ban lebih banyak lagi diharapkan hamba untuk mencontoh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, begitu luar biasa semangatnya di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban, kenapa sampai engkau banyak beribadah, banyak berpuasa? Tidak aku melihat seperti bulan-bulan yang lain. Kalau sudah bulan Sya'ban, ya Rasulullah, engkau itu, Anda itu luar biasa. Apa katanya? Ini bulan yang lupa. Orang banyak lupa antara Rajab dengan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Syahrun turfa'u fihil amal, bulan diangkatnya semua amal. Alhamdulillah kita diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Untuk senantiasa banyak berbuat yang diridhoi Allah, banyak berbuat dengan yang diridhoi olehnya Rasulullah, dan untuk bersedia menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang harus kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ayat ini tidak turun, tidak ada waliullah di permukaan bumi. Kalau ayat ini tidak turun, tidak ada ulama sholihin di permukaan bumi. Kalau ayat ini tidak turun, tidak akan kita lihat orang-orang soleh, orang yang ahli takwa di permukaan bumi. Kenapa? Sebab yang harus membuat orang itu menjadi soleh harus ada uswah. Siapa yang ditiru? Kepada mereka, siapa mereka berdua? Kalau bukan kepada Rasulullah. Makanya Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa rasulah wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, maka dengan banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin, insyaallah apa yang kita dapatkan daripada apa yang kita dengar mengenai amal-amaliyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, untuk bersilatul arham, lebih-lebih di bulan Sya'ban ini. Jangan lupa untuk meningkatkan silatul arham. Sebab bulan ini bulan Rasulullah. Rasulullah menyatakan mengenai apa? Madala Jibril yutini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Lebih luar biasa. Kenapa? Itu Jibril senantiasa turun kepada Nabi Muhammad memberikan wasiat untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai Rasulullah berbuat baik terhadap tetangga yang Yahudi, bukan lagi Muslim, apalagi dengan keluarga sendiri. Ini yang perlu kita contoh, bahwa Jibril turun kepada Nabi Muhammad memberikan wasiat terus sering. Yang diberikan apa? Mengenai tetangga. Madala Jibril yutini bil jar hatta dhanantu, sampai aku Rasulullah menyangka kalau itu tetangga bakal dapat waris. Saking seringnya, mungkin kalau meninggal dapat waris tetangga lah. Kenapa? Dari seringnya perhatian Allah untuk supaya Nabi Muhammad perhatian terhadap tetangga. Apalagi kepada Muslim, apalagi kepada keluarga sendiri. Kalau orang cuma tetangga saja harus dinampakkan kepeduliannya, harus disantuni. Kalau andai kata dia minal fuqara wal masakin. Bahkan itu istrinya Aisyah dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau buat marok, mungkin ada marok, kalau buat marok atau ada kecil atau enggak, pokoknya marok, ya. Kalau engkau buat marok, paksir ma'ah, banyakin airnya,
Kalau buat shot, bukan Iskandar buat shot, banyakin airnya. Nabi berpesan kepada siapa? Aisyah istrinya. Waqda bijarin al-Yahud. Mulailah dengan tetangga kita Yahudi itu. Banyakin, banyakin. Tetangga kita Yahudi itu kasih. Subhanallah, ini perhatian yang luar biasa. Makanya di bulan Rasulullah ini, menjelang datangnya bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad, bulan Ramadan, ini bulan pemanasan, supaya kita latihan, latihan apa? Latihan beramal soleh, latihan bersedekah. Kalau andai kata di bulan Sya'ban sudah terlatih untuk bersedekah, bulan Ramadan tambah lagi, lebih besar lagi ganjarannya untuk memberikan orang-orang berbuka puasa. Makanya itu ma'asyiral hadirin, Allah fi silatil arham, Allah fil sadaqah wal infaq. Bersedekahlah, berinfaklah, banyaklah untuk di bulan ini untuk mengawali sebelum masuknya bulan Ramadan, sehingga betul-betul daripada zahirnya kita itu menyambut Ramadan. Jadi orang yang menyambut Ramadan, dia senantiasa untuk meniru sedikit banyaknya amalia-amalia yang disukai oleh Rasulullah, yaitu untuk orang sekitarnya. Dengan apa? Dengan bersilaturahim, dengan bersedekah, dengan memberikan santunan kepada fuqara wal masakin. Semoga insyaallah meningkat amal ibadat kita. Sudah terlatih di bulan Sya'ban, begitu masuknya bulan Ramadan merupakan suatu yang ringan. Tak ubahnya bagaikan orang yang mau terjun lapangan, sebelum dia terjun ke lapangan, di situ ada gerak di tempat, pemanasan. Belum main bola kaki misalnya, lala lagi dulu, pemanasan. Sudah dianya semangat, baru oleh pelatih turun kamu. Dia sudah panas, dia sudah semangat, baru dia disuruh turun. Nah begitulah bulan Sya'ban, bulan pemanasan di dalam amalia, semangat, akhirnya pada saat bulan Ramadan kita sudah terlatih akan memberi infak, akan bersedekah, dia tidak menolak daripada panggilan-panggilan yang baik. Kenapa? Sebab di bulan Sya'ban sudah terbawa arus daripada arus Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan pemenuhan daripada permintaan sahibul hajah Al-Ustaz Muhammad Iskandar bermanfaat untuk kita. Hadza ma naqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan akan menambah keilmuan kita dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serta menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kita ke acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa, di mana pembacaan doa ini akan dipimpin langsung oleh guru kita, yaitu Al-Habib Umar Abdul Aziz. Pada beliau kami persilakan. Baik. Doa kita ini doa al-wahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarikal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awfil
وتقبل رب ما قرأنا من القرآن العظيم وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وأعمالا صالحة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى المحاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي علوي وأصول الإمام وفروحهم ثم إلى المقدم الثاني عبد الرحمن سجاو أولاده الصالحين والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وإلى عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب الإدريس الأكبر ثم إلى أبو أحمد عبد الأكبر ثم إلى الحبيب أبو بكر بن سالم ثم إلى عمر الرحمن الطاجي علي بارات ثم إلى عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى أحمد بن زيد الحكي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى روح الحبيب آمين بن علي الحداد والحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى أبو علي بن شيخ الزكاة ثم إلى الحبيب أحمد بن عدلان الحكي ثم إلى عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى عبد الله بن سالم القاضي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحكي ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد القاضي ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب أوصول وقروع ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدروس بن شهاب ثم إلى الحبيب أجل بن محمد بن يحيى ثم إلى Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abi Bakar bin Salim ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا ثم إلى من اجتمعنا هنا بسببهم المرحومة مدعي حاجة أمينة بنت مدعي حاجي محمد دهلان ثم إلى Raden المرحوم Raden Haji Muhammad Hashim bin Raden Haji Muhammad Hamid ثم إلى المرحومة آمنة بنت نوردين ثم إلى المرحوم Nyayu Ayuni binti Yagud Haji Yagud Ahmad Hamdan thumma ila al-marhum Yagud Ahmad Hamdan bin Yagud Ahmad Mahmud Audillahumma tawaba dzalika minna ilaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'anhum wajma'na wa iyyahum fi dari karamatik wa mustaqar rahmatik wa ma'alli awliyaik ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah tabaraka alima sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah selanjutnya kita bacakan untuk kesembuhan, yaitu pertama Mustafa wa Muhammad Komarudin wa Muhammad Junaidi bin Ahmad Hamdan Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'du saqaman ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وشرف محمد على سيدنا محمد صلاة تقرأ مسلم شرف الحمد لله كل دين دواء كل شفاء ولا عليه الصلاة والسلام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز الغفور الرحيم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jemaah
Para tamu undangan jangan pulang dulu, karena sahibul majlis telah menyiapkan hidangan pada malam hari ini, yaitu satu hidangan itu untuk 4 orang, ya. Nanti membuat halago, satu hidangan itu untuk 4 orang. Dan untuk para jemaah itu tempatnya sudah disiapkan nanti di belakang. Panitia akan mengantarkan para jemaah. Silakan para jemaah, tafadhol. Kami ingatkan kembali bahwa satu hidangan tersebut untuk 4 orang, jangan lebih, jangan kurang. Maaf. Kita boleh langsung